Riko Sempurna Pasaribu, seorang wartawan atau jurnalis di daerah Karo, di Tanah Karo, yang tewas mengenaskan bersama dengan istri, anak, dan juga cucunya dengan cara dibakar atau terbakar di rumahnya sendiri. Setelah beberapa waktu akhir-akhir ini, dia dengan gamblang dan juga berani memberitakan tentang maraknya perjudian di Tanah Karo. Inilah yang bikin aku nggak mau jadi wartawan. Nyawa taruhannya, bos. Nyawa. Ya. Jadi, aku mau nanya sama kalian, masih ada yang berani jadi wartawan? Aku disclaimer lah dulu ya. Aku di sini bukan menyudutkan atau melecehkan pekerjaan seorang wartawan. Karena apa? Bapakku dulu seorang wartawan. Ya. Kenapa aku bilang resiko pekerjaan ya? Karena dulu waktu aku masih kecil ya, waktu tahun 90-an di Jakarta ya, bapakku itu seringkali dia pulang itu bonyok-bonyok ya kan. Kenapa kau ditanya ditanya mamaku ya kan? Ya, biasalah jatuh dari motor. Sekali, dua kali, tiga kali, masa jatuh terus dari motor? Kau kan nggak belajar naik motor, kau udah pandai kau naik motor, kata gaek ya kan? Ternyata setelah dia pensiun jadi wartawan, dia putuskan untuk tidak mau jadi wartawan lagi. Ceritalah dia, ternyata dia itu ya sering kena bogem sama beberapa oknum. Bogem-bogem intimidasi. Ya, jadi keras jadi wartawan. Jadi nggak mungkin lah aku menghina ya pekerjaan seorang wartawan, karena di sini di daerahnya Opung Parbelak itu mengalir darah seorang wartawan. Ya, itu dia ya. Kalau muncungku ini mungkin bisa mewakili bapakku lah sebagai wartawannya. Ya, itu dia. Aku nggak perlu sebutkan nama bapakku. Dia wartawan dulu di Jakarta tahun 90-an ya. Betul ini, kalian bilang aku lagi Marbelak. Jadi, ya, aku mau bilang sama kalian ya. Tapi sebelumnya aku mau mengucapkan turut berduka cita dulu untuk keluarga dari Abang Riko Sempurna Pasaribu beserta dengan Ibu Boru Ginting. Ya, kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kedamaian di tengah-tengah keluarga. Ya, amin. Ya, itu dia. Jadi, seorang wartawan itu, ya, itu bukan pekerjaan yang remeh-temeh. Ya, karena apa? Pekerjaan wartawan itu adalah salah satu pekerjaan yang didasari Undang-Undang 1945. Pasal 28. Apa itu? Kebebasan dalam memberikan pendapat atau kebebasan dalam mengungkapkan sebuah pikiran. Itu dulu dasarnya. Ya. Dan juga, ya, wartawan ini nggak main-main ya. Pekerjaan seorang jurnalis ini yang merujuk kepada Undang-Undang tahun 90, Undang-Undang nomor 40 tahun 1999. Ya, itu disebutkan bahwasanya jurnalis ini adalah salah satu unsur, bahkan dikatakan pilar keempat setelah yudikatif, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ya, di dalam sebuah negara berdemokrasi itu adalah pilar keempat. Tepuk tangan dulu. Ya, pilar keempat dalam kapasitasnya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan juga sosial kontrol. Jadi merujuk dari sinilah bahwasanya seorang wartawan atau insan pers itu punya hak, bahkan berkewajiban, bagaimana dia itu memiliki fungsi kontrol fungsi sosial kontrol terhadap masyarakatnya. Kok tahu ya? Iya tahu lah, ya kan? Jadi itu dia. Bahkan dalam beberapa kasus, informasi yang diterima wartawan itu seringkali lebih akurat daripada yang diterima oleh kepolisian. Itu. Jadi bisa dikatakan, ya, dalam usaha penegakan kebenaran dan juga keadilan, ya, penegakan hukum di Indonesia ini, wartawan juga ikut andil, ikut bagian. Oh iya, ada wartawan itu juga kerjanya cuma minta-minta uang aja. Itu di sana. Mau apa? Wartawan, polisi, TNI, guru, semua ada yang kayak gitu. Namanya juga oknum. Dokter pun begitu juga, ada juga kan. Nah, itu dia ya. Jadi kalau seperti ini, ya,
Kalau misalnya wartawan, dikit-dikit diintimidasi, bahkan juga dihilangkan nyawanya, nggak ada lagi orang yang mau jadi wartawan. Kalau aku bilang, untuk kasusnya siapa ini, Bang Riko ini kalau aku bilang, ini harus menjadi perhatian bagi kepolisian, ya. Kami juga sudah lihat bagaimana Bapak Kapolda Sumut langsung itu turun langsung untuk menjenguk, ya, ke rumah duka, ya. Kami respect, Pak. Ya, kami katakan dan kami percaya bahwa Bapak Kapolda Sumut, Bapak Wisnu Hermanto kalau nggak salah, Hermawan ya, Bapak Wisnu Hermawan, itu adalah Kapolda yang terbaik dan bahkan lebih baik daripada Kapolda-Kapolda sebelumnya. Tepuk tangan dong. Ya, itu dia ya. Jadi kami percaya Pak, dengan turunnya Bapak ke lapangan, dengan turunnya Bapak menjenguk ya, berkunjung, melayat ya, menyampaikan bela sungkawa terhadap keluarga korban. Di sini kami melihat bahwa Bapak bukan hanya simpati, tapi Bapak juga empati. Apa menjilat lagi? Muncung kalian lah, menjilat lagi kalian bilang. Kita harus berimbang lah ya. Kenapa aku percaya? Tahu kalian? Ini Bapak Wisnu Hermawan ini track recordnya bagus. Kenapa bilang? Masih ingat nggak kalian? Bahwasannya Bapak Wisnu Hermawan ini dulu adalah Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus kalau nggak salah ya. Masih ingat kasus Indra Kents yang bilang gini, 2 miliar murah banget. Bapak inilah yang nangkap biar tahu kalian. Dan kasus binomo dan juga kasus-kasus yang lainnya. Pak, kami percaya Pak, di tangan Bapak, kasus judi, baik konvensional dan juga judi online di Sumatera Utara itu akan terkuak dan bisa diberantas. Tapi pesan kami Pak, jangan kejadian seperti di Kepri, di Batam, ya. Itu di Polresta, kalau nggak salah Polresta Barelang, ya. Kasat Reskrim yang ada di sana, 6 bulan baru menjabat, dan juga sudah menguak beberapa kasus perjudian, dan sudah menyita uang sebanyak 2 miliar, itu besoknya dimutasi. Pesan kami jangan begitu ya Pak. Ada itu, namanya itu Kompol, kalau nggak salah Kompol Dwi apa ya? Kompol R Dwi, apa sih lupa aku namanya ya. Jadi untuk Pak Dwi ya, aku yakin dan percaya Pak, Bapak ditempatkan di tempat yang terbaik lah Pak. Untuk Bapak Kompol Dwi, aku panggilnya Bapak Kompol Dwi lah ya kan. Ini polisi yang luar biasa ini, demi memberantas kejahatan rela dimutasi. Negara apa kita ini? Tapi itulah, ya kan, kita nggak tahu dia dimutasi gara-gara apa, atau entah punya istri 2, tapi kucek nggak ada juga itu. Habis sih Bapak, ganggu-ganggu uang setoran aja. Batam wah. Bapak ini yang enggak aja Pak. Yang lain kayak dibikin Pak, apa kasus pembegalan gitu kayak. Kompas mengompas gitu loh. Langsung yang kakapnya Bapak bikin, yang Bapak berantas perjudian. Tapi salut aku sama Bapak, dan aku yakin Pak, Bapak sebentar lagi akan jadi sorotan. Iya. Pasti dong itu dilirik sama Bapak Kapolri kan. Oh, ini anakku yang berprestasi nih. Cuman tak kenapa yang berprestasi dimutasi. Mungkin pas lagi teken surat mutasinya kan nggak tahu Bapak Kapolri kan. Setelah tahu pemberitaan, loh. Ini yang kemarin ku tanda tangani kalau nggak salah ini. Ya, ini kita sedang perang dengan judi online ini, biar tahu kalian. Bukan cuma judi online dan juga judi offline, ya. Ini kalau misalnya kalau misalnya nggak diberantas, ini bahaya ini, ya. Ini bahaya ini.
Tunggu dulu, ada yang mau bakar aku nggak? Janganlah ya, aku kan cuma membaca berita. Eh, Sebentar dulu, aku dimutasi nggak ya? Ya, dan juga itu netizen ya, seperti kami ini konten kreator, itu kami punya hak untuk menyuarakan apa yang benar, apa yang salah ya. Kalau memang menurut kami benar ya benar, kalau menurut kami salah ya salah. Ya kalian harus siap lah untuk dikoreksi ya kan. Yang penting kita kan tidak ada berbuat anarkis kan begitu, tidak memberitakan berita-berita hoax. Itu dia yang paling penting. Kembali lagi ke masalahnya Bang Riko Sempurna ini ya. Jadi sebetulnya ini permintaan dari netizen, permintaan dari kawan-kawan. Jadi beberapa waktu yang lalu aku live di TikTok dan juga live di YouTube ya. Mereka bilang ya kan, Bang angkat dulu itu. Ya, karena kejadiannya itu kalau nggak salah Kamis tanggal 26 Juni itu dini hari ya. Jadi Bang angkat dulu itu. Besoknya itu aku live. Aku masih ingat itu hari Jumat aku live. Bang, angkat dulu berita tentang itu yang di Tanah Karo ya, yang memberitakan perjudian besok yang langsung dibakar hidup-hidup bersama dengan istrinya. Aku nggak terlalu ngeh gitu kan, tapi ternyata semakin banyak informasi dan juga bukan cuma di kota di daerah Tanah Karo. Tanah Karo kan kebetulan kan ibu kotanya Kabanjahe ya kan. Di juga beberapa kawan-kawan di kabupaten lain begitu juga menyerukan tolong angkat dulu kan begitu ya. Ya, jadi terpanggil dari jiwa kemanusiaan itulah makanya Perbelak angkat ya. Jadi kami berharap kepada Bapak Kapolda Sumut, Pak, tambah lagi PR satu lagi, Pak. Iyalah, kemarin kan aku kan bikin surat terbuka kan? Ya, aku bikin surat terbuka kepada Kapolda Sumut mengenai apa namanya itu ada kasus 11 tahun yang lalu ya, kasus 11 tahun yang lalu itu belum terungkap sampai sekarang ya. 11 tahun yang lalu kasus pembunuhan terhadap Patar Ginting yang ada di Sumatera Utara ya, itu belum terungkap sampai sekarang, dan kami berharap mudah-mudahan dengan video-video seperti ini akan membuka lagi kesempatan dan juga membuka lagi apa namanya bisa lebih mencerahkan lagi bapak-bapak kepolisian supaya care gitu. Karena apa, Pak? Salah satu fungsinya kan pelayanan kan, Pak? Apalagi sekarang kan, Pak, ya kepolisian kan dituntut untuk berbenah diri. Opung juga berbenah diri juga. Ya kan? Ini supaya bangsa dan negara kita ini bisa lebih baik lagi. Gitu dia. Ya, jadi aku nggak tahu ya kabar-kabarnya bagaimana mengenai kami, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Dan juga aku dengar kabar Bapak itu yang kemarin itu kuberitakan itu, keluarga dari Patar Ginting itu apa namanya menginformasikan kepada ombudsman yang ada di Jakarta dan dia dapat respon. Tepuk tangan. Gitu dia. Ya aku dengar dari kawan di sana ya. Ya dia bilang, "Bang, itu apa namanya berita yang kemarin itu yang diangkat itu ternyata di respon, makanya Ombudsman Pusat itu akan memeriksa ulang," katanya. Tepuk tangan dulu, gitu. Ya mungkin ya itulah dia. No viral, no justice. Ya, dan ingat Pak, ini akan kami angkat terus ini ya. Karena apa? Karena yang diberitakan itu adalah apa namanya pemberitaan tentang perjudian yang apa ya, nanti ngeri juga aku ngasih taunya, Bang. Perjudian yang apa ya? Perjudian yang dibackingi atau yang dibuka ya, yang sebagai pelaku usahanya bahkan anggota oknum ini ya, oknum dari tentara apa namanya, oknum dari TNI. Ya, masalah benar atau tidaknya biarlah itu polisi yang mengusutnya ya. Kalau memang benar ya mudah-mudahan diproses. Kalau memang tidak ya mungkin abang kita Riko Sempurna itu mungkin salah mendapatkan informasi. Ya kan mungkin saja kan begitu ya kan.
Jadi kalau kalian periksa tulisan-tulisannya itu mengarah ke situ. Tapi gimana pun juga, jangan pernah ada kalian menyudutkan TNI sebagai sebuah kesatuan, tapi sudutkanlah oknumnya. Itu dia. Karena sejatinya pembuat kejahatan itu adalah oknum. Masalahnya oknumnya mati satu tumbuh 1000. Yang banyak kan. Tapi aku percaya masih ada polisi-polisi baik dan masih ada TNI baik. Gitu dia. Ya, jadi untuk keluarga kami harapkan bersabar ya supaya berikan keleluasaan kepada kepolisian untuk mengungkapkannya secara profesional ya. Percayalah karena apa? Karena Bapak Wisnu Hermawan ini pun juga salah seorang yang bisa dikatakan dia ini benci kepada perjudian. Ya, jadi aku yakin kayaknya perjudian di Sumatera Utara itu pasti akan ditertibkan lah. Iya, nggak tahu lah ya, ini keyakinanku aja kali ya. Iya kan, tapi ya kami berharap, ya kan berharap untuk Bapak Kepolisian semoga diusut secara tuntas ya Pak ya. Jangan dingin-dingin Pak. Gaspol Pak. Iya dong, ya kan. Ini kan masyarakat ini kan Pak sudah ambil bagian Pak di dalam menjaga ketertiban umum kan Pak. Ya kenapa dimatikan? Kami masyarakat sipil ini pun kami kepingin Pak bangsa kami ini baik kan begitu. Kenapa dihilangkan nyawanya? Tapi ini masih di dalam pemeriksaan, ya masih di dalam pemeriksaan. Ya kita nggak tahu juga, memang beliau itu memang meninggal sengaja dihilangkan nyawanya, atau memang karena memang murni kecelakaan, murni kebakaran. Karena menurut berita, menurut cerita dari orang setempat juga, ya beliau itu, ya istrinya itu menjual bahan kebutuhan pokok, ya bahan kebutuhan pokok. Jadi ya mungkin pada waktu terlelap terjadi korsleting listrik, arus pendek ya, sehingga itu memicu kebakaran ya karena apa namanya? Karena rumahnya juga kebetulan semi permanen ya terjadilah bencana yang tidak diinginkan itu ya, tapi kita nggak tahu. Ya, kita serahkan semuanya kepada kepolisian. Kami percaya bahwa kepolisian Sumatera Utara pasti akan mengusut ini dengan tuntas. Iya. Gitu dia. Terus untuk Bapak Kompol Dwi Ramadanto yang baru saja dimutasi. Gimana Pak di tempat yang baru Pak? Sehat Pak? Mudah-mudahan kami berdoa Pak. Mudah-mudahan Bapak betah di tempat yang baru. Tapi satu pesan kami Pak. Jadilah tetap jadi polisi baik. Tetap bisa menjadi polisi yang menjaga hati. Tetap bisa menjadi polisi yang menjaga profesionalitas di dalam menjalankan tugas. Iya, jadi dari akhir untuk semuanya, ya Opung Parbelag ingin mengucapkan bravo Polri, bravo juga TNI. Oke, jadi sekian dulu dari Opung Parbelag. Salam NKRI, NKRI harga mati.